Untuk episode selanjutnya, Dafri ini khawatir dengan keadaan Siva setengah mati. Bahkan dia tidak memperdulikan kalau di sana itu ada Mama Nadia, ada Alina, Ilham, ataupun Mama Indri. Yang dia khawatirkan cuma satu orang, kesehatannya si Siva. Namun setelah melihat keadaan Siva dan tersenyum, si Sivanya ini melihat bagaimana suaminya ini panik kui, barulah dia sadar dan menanyakan kronologi kejadian kebakaran iki koyo opo. Tapi jelas sekali di sini awal scene aja untuk episode besok iki wis langsung disuguhi vitamin, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bunda-bunda pecinta Tajwid Cinta. Seperti biasanya nek sore seperti ini Pak Agus akan menceritakan tentang alur sinetron kesayangan kita, Tajwid Cinta. Untuk adegan spesial besok itu bukan hanya bagaimana kepanikannya Dafri ini pas di hadapannya Siva, tapi juga ada momen kehebatannya Alina, kehebatannya Bu Nadia ini digunakan dan ditonjolkan. Karena seperti kita tahu bersama, Bu Nadia ini adalah mantan ratu kegelapan dan Alina aku ngasih gak ngerti, gak kepenak nyebut no julukan nenek bunda-bunda dhisik nyeneni Alina. Memang benar Alina pada saat dulu masih nakal itu sangat berbahaya dan kecerdasannya kui mampu terus terang saya jarang ketipu dan ternyata Alina itu sampai 3 kali mampu membodohi saya, menipu saya. Bukan saya saja, saya sakliane pemain ya, penonton semua dijamin pernah ketipu oleh Alina. Sempurnane pol nek noto sebuah rencana ini bener-bener terselubung tenan. Dan untuk kabar gembira nomor 3 itu Siva alhamdulillah tidak kenapa-napa, hanya luka bakar kecil saja yang harus diolesi salep dan dia bisa pulang. Kebetulan sekali Pak Agus mendapatkan bocoran si Siva ini wis mulai dan bisa sholat bersama, Bun. Iki gambare. Aku ceritanya sing episode hari ini dong, aku gak nonton nih. Waduh, nonton rugi nih nonton. Tapi tak ceritani sithik wae ya. Jadi episode hari ini itu diawali di mana si Jupri itu akhir datang ke kayak jenis studio di mana dia kemarin dijebak oleh si Cahaya ini sing difoto kayak lo. Nah kui, tapi di sana dia tidak menemukan bukti apapun. Nah terus akhirnya si Jupri ternyata mulai orang mangkat nyambut gawe tekan omah kui, ternyata si Jupri digawe no jaket anyar karo Siva. Ben iki sing asli promo, aku ngerti kuwi jakete Jupri asli produksi nih. Promosi gaweane gitu, gaweane si Haris. Wis ra apa-apa, kita lupakan. Itu seolah-olah dibikinkan dan didesainkan oleh si Siva. Sampai Dafri ini memuji-muji Siva. Itu momen vitamin hari ini. Terus setelah itu seolah-olah Jupri berangkat kerja. Setelah itu scene dipindahkan di mana bener-bener mengagetkan saya. Ternyata Bu Indri lek janjian ora karo Alina tok. Wingi kan tak kira karo Alina tok toh, Bun. Nah ternyata ono Alina juga ada Bu Nadia. Akhirnya Trimusketer ini bekerja sama untuk menyelidiki si Cahaya. Mereka sepakat untuk selalu ngintili, mengawasi keadaannya Dafri dan juga Siva. Tapi karena mereka punya tugas untuk Mama Indri kan tugas bagian jogo si Ica, akhirnya si Ica dadi bos digowo juga ning acara kan arep ono acara launching albume si Dafri to. Nah Alina kebetulan sekali mendapatkan informasi kalau si Cahaya karo Dafri kui arep launching album. Jadi mereka bertiga wes kita gaskan, kita jaga mantu dan saudara kita. Guys, mereka siap. Pas neng omah kui si Alina ketemu Ilham to. Nah terus ternyata Ilham mau juga membantu. Wah bener-bener semua orang saat ini mata dan pikirannya tertuju ke Cahaya ini. Bendang selesai Bun.
wis bosen nih ya, yakin loh. Jahatnya pol ya, gak nyongko aku. Salah satu taktik yang digunakan oleh si Cahaya hari ini itu bener-bener ya aku iso mau kelas rendah urung kelas Alina. Jadi Alina masih bisa menduganya isek kelas rendah lah ngono. Soalnya ini dia membuat jebakan dan dia sendiri yang memakan jebakan itu hanya untuk mendapatkan kepercayaannya satu orang tok, si Jupri. Bendekne kuwi seolah-olah menolong, dilihat Jupri menolong si Siva, padahal pas dekne kuwi kecelakaan kuwi Jupri belas ra ngingetno, ora peduli dekne, peduline mung Siva tok. Jupri yo panik kuwi arep nulungi ra iso. Kepanasan tangane to pas kobongan kuwi. Nah, pas wis iso metu sing diopeni iki mung si Siva tok. Untung wae ana Viko, nek ora paling dumbarno keleleran kuwi si Cahaya dumbaran ning jero raswang tulung ya Dap ya. Nah, tapi yo ana Viko akhirnya dibawa ke rumah sakit. Pas ning rumah sakit to Bun, lek golek perhatian iki ketara banget kayak lek bengok-bengok, aduh sakit aku kepengen balang tenan lek pura-pura sakit lek bengok-bengok beli beni tonggo tenan. Nah, masalahnya sing nulung si Cahaya kan Viko ki wis mencurigai, iki kebakarannya disengaja iki. Wis jelas-jelas disengaja. Terus ini juga kepapasan karo Pak Rahmat sing orang golei keberadaan bapaknya dan juga ibune si Cahaya. Jadi Viko mulai mereka dalam pikirannya siapa mereka dan kenapa si Cahaya kui melakukan kejahatan ke Siva, ke Davri, ngono kuwi lho. Sing asli jadi ndek niki sadar, oh ternyata ndek nyedak-nyedaki Davri ini bukan faktor seneng. Kan Viko ya cemburu toh. Soalnya ndek ini seneng. Jadi nih si Viko suatu saat akan membantu Siva dan juga Davri. Saya yakin itu dikarenakan apa? Saya masih meyakini kebaikannya Viko masih murni dan doanya Siva yang setiap saat meminta untuk menjaga keluarganya. Seperti yang kita tahu bersama, hampir semua orang di sana itu menolong Siva dan juga Davri Bun. Bahkan bunda-bunda sing gak nyongko to, Ica pas arep digawa ning ruang sing berbahaya itu arep kobongan kuwi, ndekne ngompol, pinter tenan anak siji iki. Ngompol gen gak rono ben selamat lho, nek cara ono Ica apa ora. Terus terang itu sangat berbahaya sekali untuk keadaan seorang bayi nek terlalu banyak menghirup asap. Ini berbahaya. Jadi Ica ki meneng-meneng pinter sip Ca. Nah kui mau sing episode sing hari ini terus dilanjut no sesuk kui langsung diawali kan si Cahaya wis digowo pindah tempat. Terus Davri kan agak panik ngalor ngidul ono Mama Nadia, ono Alina dan semua orang di sana ndek niki selak kepengen ketemu bojone, selak kepengen ngerti keadaannya bojone. Yakin nek coro aku ki langsung begitu pas Siva dibuka wis langsung ra kesuwen tak gapyo tak sayang tak takoni bagaimana keadaanmu, kamu baik-baik saja. Tapi masalah ini pemeran Sivane ora iso digabruk, ora iso disayang Bun. Dadi isone Davri hanya mengekspresikan dengan aduh piye nyekeli tangannya kayak kamu baik-baik saja ya. Wis ngono nek wis lah dia sadar, wis lega diceritani, Siva kan tenang mas malah Davri ini sing panik. Tenang mas. Setelah Davri udah tenang, akhirnya Siva menceritakan kronologi bagaimana kejadian kok iso kobongan kuwi Bun. Nah setelah mendengarkan ceritane si Siva, Davri mungkin ora sadar, Davri tok sing ora sadar ning kono. Ono Alina, ono Mama Indri karo Bu Nadia iki mung cara murahan. Nah, mereka kan ahlinya dalam siasat kejahatan toh. Nah, tapi sebelum mereka bicarakan semua, akhirnya Siva itu mendapatkan izin untuk bisa
pulang, tidak perlu sampai rawat inap. Padahal nek langsung diomongno ning kono ya, langsung kae lho iki kae ngapusi Dav ngono. Mung David tok sing ra percaya iki. Bukan gak percaya, sing gak ngerti nek kuwi tipu muslihat lek saking resike atine. Nek Siva kan ngerti to. Dek niki paham, iki yo tipu muslihate si Cahaya, ngapusi kayak nulungi aku.